السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Ahad 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, tanggal 30 Oktober 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat dapat kembali berkumpul bersama di rumah Allah yang mulia ini. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, insyaallah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kesalahan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, surga ataupun neraka adalah tempat yang terakhir bagi perjalanan hidup manusia di akhirat. Namun di surga itu tidak berakhir selama-lamanya. Al-Quran menyebutkan tentang surga banyak sekali. Al-Quran juga menyebutkan tentang neraka banyak sekali. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih sampai kepada kita. Banyak cerita-cerita surga dan banyak cerita-cerita neraka. Jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jalan-jalan untuk menuju surga di dunia ini. Apabila melakukan ini maka akan mendapatkan indahnya surga. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan jalan-jalan di mana pada saat orang melakukan itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Manakala seseorang dimasukkan Allah ke dalam surga atau ke dalam neraka, itu tentu tidak merubah keadilan Allah Ta'ala. Itu tidak bisa dikatakan kezaliman dari Allah. Karena apa? Manusia diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu di dunia ini yang nanti akan berujung imma sebagai ahlu jannah dan imma sebagai ahli nar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tema kajian kita malam hari ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang diharamkan masuk neraka. Tentu hadis ini adalah menggugah kita. Semua kita ingin tahu siapa yang diharamkan masuk neraka itu. Artinya kalau dalam beberapa hadis disebutkan diharamkan masuk neraka, sama sekali kada akan masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, ada hadis yang menyebutkan orang yang diharamkan masuk surga. Kita tertarik pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam beberapa hadis tentang manusia yang tidak akan masuk neraka, manusia yang diharamkan masuk neraka. Dan ternyata pada saat kita melihat penjelasan hadis itu, tidak terlalu berat juga apa yang dianjurkan untuk dipraktekkan, sehingga menyebabkan seseorang itu tidak dimasukkan ke dalam neraka. Contoh pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yaumin isnataini asyarata rak'atan harramallahu lahmahu 'alan nar." Hadis ini diriwayatkan Imam Nasai dalam sahihnya. Siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat dalam sehari semalam, artinya malam dan siang, 12 rakaat
maka Allah Ta'ala mengharamkan dagingnya disentuh oleh api neraka. Dagingnya tidak menjadi santapan api neraka. Jasadnya maksudnya. Salat apa yang 12 rakaat itu? Kalau kita salat 5 waktu berapa rakaat? 17 rakaat. Kalau salat 5 waktu. Tapi salat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Nasai, ada 12 rakaat salat yang seorang manusia tidak pernah melupakan itu, selalu dikerjakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Luar biasa para jemaah sekalian. 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, sudah 6 rakaat. Asar tidak ada qobliyah dan ba'diyah. Maghrib ada ba'diyah 2 rakaat. 6 tambah 2 8. Isya ada ba'diyah 2 rakaat, berarti 10. Subuh ada qobliyah 2 rakaat, berarti 12. Artinya salat yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini adalah sunnah-sunnah rawatib. Sunnah-sunnah rawatib yang kebanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sunnah-sunnah ini di rumahnya. Nabi melaksanakan sunnah rawatib ini di rumah. Sehingga pada saat Nabi datang ke masjid, makmum sudah siap berbaris dan Nabi langsung naik ke mihrab. Nabi mengatur saf, maka salat berjamaah dimulai. Sunat qobliyah, sunat ba'diyah itu dilaksanakan Nabi banyak di masjid. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, tidak sulit untuk mengistiqomahkan, mengamalkan 12 rakaat itu dalam satu hari. Sementara ganjarannya luar biasa, menyangkut masa depan abadi kita di akhirat. Neraka tidak menyentuh jasad dan daging seseorang yang memelihara 12 rakaat. Ada hadis lagi dari Ummu Habibah. Dari Ummu Habibah Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Ummu Habibah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isnataini asyara rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat malam dan siang. Karena salat itu menyangkut malam dan siang. Qobliyah ba'diyah zuhur siang hari. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh malam hari. Kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata, orang yang mengerjakan 12 rakaat malam dan siang, bunya lahu bihinna baitan fil jannah. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Allah membangunkan baginya satu rumah di surga. Bayangkan jika itu kita kerjakan setiap hari. Maka setiap hari jumlahnya rumah-rumah kita di surga dibangun begitu megah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki rumah di surga, tidak mungkin orang lain yang menempatinya. Pasti kita yang menempati itu. Maka kehidupan di dunia ini banyak berusaha dan bekerja untuk kesejahteraan akhirat. Untuk kesejahteraan akhirat, Nabi Muhammad SAW pada saat bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan, sesungguhnya tanah di surga itu sangat luas dan tanahnya berbau wangi, tanamannya subur di surga. Dan salah satu tanaman yang sangat subur ditanam di dunia, orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka ditanamkan satu pohon kurma di surga. Kalau dibaca itu 10 kali sehari, ya kita tidak pungkiri hadis Nabi ini. Artinya 10 pohon kurma yang rindang di surga. Kalau milik kita, adakah orang lain yang memanennya? Pasti kita yang akan memanen buah-buah kurma di surga itu.
Maka tadi ulun katakan di dunia adalah tempat kita beramal dan bekerja, dan akhirat adalah tempat kita memetik satu amal perbuatan kita itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala hafiztu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku memelihara dari apa yang pernah Nabi tinggalkan kepadaku. Aku memelihara apa yang Nabi ajarkan kepadaku. Apa yang Nabi ajarkan kepada Abdullah bin Umar? Asyara raka'atin, ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat yang Nabi pesankan kepadaku. Apa aja 10 rakaat itu? Raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'da zuhri. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Kalau hadis dari Ummu Habibah itu 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis dari Anas bin Malik 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Hadis dari Abdullah bin Umar, Rasul memesankan kepadaku agar aku memelihara 10 rakaat dalam sehari. 10 rakaat itu rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'da zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Tapi di sini Abdullah bin Umar menyebutkan fi baitihi, mengerjakan di rumah. Artinya bagus karena Nabi mengerjakan sunnah rawatib itu di rumah. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat sesudah isya di rumah. Kata Abdullah bin Umar, aku tidak mengerjakan ini di masjid, aku mengerjakan ini di rumah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu selesai zikir dalam sholat, Nabi berangkat ke rumahnya untuk mengerjakan sunnah-sunnah rawatib. Kalau di masjid Pak mengerjakan, ya tidak masalah. Tapi Nabi kebanyakan sholat-sholat sunnah dilaksanakan di rumah, sehingga Rasul katakan nawwiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran. Sinari rumahmu itu dengan memperbanyak sholat di rumah, sholat sunnah maksudnya, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti jumlahnya 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Terserah pian mau ambil yang mana. Mau ambil yang 2 rakaat berarti 10 jumlahnya. Dan ini yang Nabi pesankan dan aku pelihara. Aku memelihara ini sampai akhir hayat. Kata Abdullah bin Umar. Ummu Habibah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat itu jumlahnya 12 rakaat. Ditambah 2 lagi qabliyah zuhur. Artinya qabliyah zuhur jumlahnya 4 rakaat. Jamaah rahimakumullah, pemberitaan dari Nabi yang sesuai dengan tema kita. Maka Allah tidak menyentuhkan neraka dengan jasadnya, dengan dagingnya. Masya Allah, luar biasa para jemaah sekalian. Ini kabar gembira yang luar biasa lawan kita. Tapi tetap kadang-kadang melaksanakannya kita tertinggal. Tidak bisa mudawamah, tidak bisa istiqomah, tidak bisa terus menerus kita mengerjakan. Ada aja hambatan nang sunnah rawatib itu tertinggal. Sunnah rawatib tertinggal. Kemudian an Abi Abshin Abdurrahman ibnu Jabarin, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini kiat yang kedua untuk mendapatkan dijauhkan dari dahsyatnya api neraka. Apa kata Nabi? Maghtabarrat qadamahu abdin fi sabilillah. Berdebu 2 kaki seorang hamba pada saat berjuang membela agama Allah Ta'ala. Debu-debu yang menempel di kaki dan di pakaian
hamba Allah pada saat dia berjuang di jalan Allah, fatamassahun nar, maka debu-debu itu menjadi tameng api neraka, tidak disentuh oleh api neraka. Kalau tadi jasad orang yang tidak disentuh oleh api neraka, orang yang menjaga 12 rakaat sehari, siang dan malam. Yang kedua, orang yang tidak disentuh oleh api neraka, kaki dan pakaiannya berdebu. Debu yang didapat pada saat dia berperang membela agama Allah Ta'ala. Kita tahu Makkah Madinah padang pasir, antara keduanya juga padang pasir. Janganpun kuda yang dipacu kuat, debu akan berterbangan. Apalagi dalam satu peperangan, semua mengatur strategi agar dia tidak dibacok, tapi dia harus memacok. Strategi ini yang menjadikan debu berterbangan menempel di kaki-kaki orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, dan debu-debu ini menjadi perisai. Debu-debu ini menjadikan orang tersebut tidak disentuh oleh api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, maka orang masa lalu itu apabila mendengar dengan jihad, luar biasa. Ada yang masuk Islam karena ingin berjihad. Seorang Arabi datang kepada Nabi pada saat Nabi tidak lama lagi untuk berhijrah. Dia masuk Islam, kemudian dia minta bawa kepada Nabi untuk hijrah ke Madinah. Kondisi tidak mengizinkan pada saat itu, kondisi yang mencekam. Pengumuman pendekar-pendekar Quraisy bahwa Muhammad hidup atau mati, mereka akan mendapat penghargaan yang luar biasa, bayaran yang luar biasa banyak. Artinya keberangkatan Nabi dari Makkah ke Madinah ini terancam oleh pembunuhan. Datang laki-laki ini minta bawa hijrah lawan Nabi. Nabi mengisyaratkan kepada sahabat yang hijrah belakangan, nanti kalau kalian hijrah menyusul, kata Nabi, ini ajak salah seorang Badui Arabi ini yang baru masuk Islam. Nabi berangkat hijrah, kemudian sahabat menyusul hijrah, dibawa laki-laki itu berhijrah sampai dia ke Madinah. 2 tahun di Madinah ada perang perdana, pertama kali peperangan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillatun. Dan Allah menolong prajurit Badar itu sekalipun kalian waktu itu dalam keadaan lemah. Kalian dalam keadaan lemah waktu itu, kata Allah Ta'ala. Perang perdana kayak apa tidak lemah, 317 berhadapan dengan 1000 orang. Artinya 1 prajurit muslim, 3 prajurit kafir. Apalagi Ramadan pertama tahun kedua Hijriah itu diwajibkan berpuasa. Peperangan terjadi pada bulan Ramadan, prajurit semua berpuasa. Pada pandangan fisik lemah, orang yang makan aja bisa lemah, apalagi kada makan, apalagi puasa pertama. Kalian dalam keadaan lemah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah yang memberikan pertolongan, dan terbuktilah perang Badar adalah perang yang cemerlang, gemilang kemenangan umat Islam. 15 orang prajurit muslim wafat dari 317 yang hadir. Lebih dari 70 orang kaum kafir wafat dari 1000 yang hadir. Kemenangan luar biasa pada saat itu. Nabi Muhammad SAW membagi harta rampasan perang. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Apabila ada yang bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang, pertama kali mendapat harta rampasan perang pada perang Badar. Kalau dilihat di total hitungannya, banyaknya harta rampasan perang, diukur dengan jumlah duit kita ini, bermiliar-miliar Nabi mendapatkan itu harta rampasan perang. Dan Allah katakan yang berhak membagi harta rampasan perang itu siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bagi harta rampasan perang, harta ghanimah itu kepada prajurit-prajuritnya ikut berperang. Setelah Nabi bagi, Nabi melihat ada 1 prajurit yang tidak hadir pada saat pembagian harta rampasan perang itu. Siapa yang tidak hadir? Si Badui yang dulu masuk Islam di waktu Nabi hendak hijrah. Dia ikut berperang, tapi dia tidak hadir dalam pembagian harta rampasan perang. Nabi menyuruh 2 sahabat membawa harta rampasan perang miliknya itu untuk diserahkan ke rumahnya.
Sampai para sahabat mengantarkan harta rampasan perang itu. Dan dia menerima dua sahabat dengan penampilan muka yang tidak simpati. Kalian mengantar apa ke rumahku? Dua sahabat mengatakan, ini titipan dari Rasulullah SAW. Untuk kamu, bagianmu harta rampasan perang ini. Maka dia berkata, kembalikan kepada Rasulullah SAW. Kembalikan. Biasanya kalau orang kita diantari, disuruh bulik, membulikakan, dia mantarinya kesedikitan. Kan itu. Dia bulikakan aja, memberi sedikitannya, kan kayak itu. Ini tidak. Kembalikan harta rampasan itu kepada Nabi, katanya. Maka dua sahabat balik membawa harta rampasan itu. Dia menyusul bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa yang dia katakan pada saat bertemu dengan Nabi? Ya Rasul, saya masuk Islam bukan untuk ghanimah. Ya Rasul, saya hijrah bukan untuk ghanimah. Antara rampasan perang maksudnya. Saya ikut berperang pada perang Badar bukan untuk menerima ghanimah. Terus kata Nabi, Islammu untuk apa? Islamku, aku untuk syahid, tuhai Rasul. Satu hari pada sebuah peperangan yang berkecamuk, satu anak panah atau tombak tertancap di dadaku, dan aku mati dalam keadaan syahid. Itu yang ku cari dalam peperangan ini. Rasul berkata, benar apa yang kamu ucapkan? Benar wahai Rasul. Jika kamu benar apa yang kamu ucapkan, Allah akan kabulkan permohonanmu itu. Bulan Syawal kalau ada salah, perang Uhud setelah 1 tahun setelah perang Badar, terjadi perang Uhud pada bulan Syawal. Sahabat ini ikut lagi berperang, perang Uhud. Nah, ikut lagi perang Uhud. Qadarullah, perang Uhud, umat Islam mendapat kekalahan. 70 prajurit gugur sebagai syuhada. Dan imamus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair. Kalau kita ziarah ke kuburan Uhud, yang ada 2 kuburan lagi tersisa, tidak habis rata dengan tanah, itu kuburannya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair. Setelah jenazah ini dikumpulkan, sahabat menemukan ada salah satu seorang sahabat yang tertancap tombak di dadanya, menembus jantungnya. Maka dipanggil Rasulullah SAW. Dan Nabi dikatakan, ya Rasul, itu sahabat Badui dulu yang masuk Islam, dia ikut berperang dan dia mati syahid. Anak panah, anak tombak tertancap di dadanya, menembus jantungnya. Nabi mendekati jenazahnya dan Nabi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, dia masuk Islam karenamu, dia berhijrah karenamu, dia berperang karenamu. Hari ini apa yang dia harapkan engkau kabulkan, engkau telah membayarnya dengan lunas. Ini nilai sebuah peperangan. Jangan pun yang terbunuh, Pak, yang terbunuh di medan perang, debu-debu yang menempel di kaki-kaki dan baju-baju orang yang sedang berperang itu menjadi perisai, menjadi benteng daripada api neraka. Sehingga tidak ada di antara sahabat masa lalu yang tidak berniat dan tidak meminta kepada Allah agar dia mati syahid. Abu Bakar Siddiq minta mati syahid, Umar bin Khattab minta mati syahid, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Amir bin Jarrah, ke-10-nya ini minta agar mati syahid. Tapi di antara mereka ada yang tidak mati syahid. Bahkan yang menurut pemikiran kita, Khalid bin Walid, panglima perang yang berkecamuk di medan peperangan, baik sebelum dia muslim, sesudah dia muslim. Tapi qadarullah, Khalid bin Walid tidak mati syahid. Dia mati di atas tempat tidurnya, terbaring di atas tempat tidurnya, padahal syahid yang dia inginkan. Kenapa? Karena mati syahid itu adalah golongan-golongan yang diberikan penghormatan oleh Allah kelak nanti pada hari-hari yang akan datang. Bisakah kita berkumpul dengan orang mati syahid itu? Bisa, para jamaah sekalian. Kita akan terkumpul dengan orang mati syahid pada saat Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah taala. Jadi kita yang kada mati syahid hari ini, jika memiliki 2 macam, kita terkumpul dengan orang-orang mati syahid di surga.
terkumpul dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, terkumpul dengan Mus'ab bin Umair, terkumpul dengan sederet-sederet sahabat yang gugur pada perang-perang, beberapa peperangan. Tapi kita harus memiliki dua macam, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mudah kita bicarakan, prakteknya sesuatu yang sangat sulit. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul menjadikan asbab seseorang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama nabi-nabi, bersama para syuhada, bersama para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqah, dan mereka adalah teman-teman yang terbaik. Jamaah sekalian rahimakumullah, siapapun yang mati syahid itu, Allah tidak pernah memberikan penilaian yang berbeda dengan bentuk warna kulit, dengan suku dan keturunan siapapun. Seorang berkulit hitam bertanya kepada Nabi, "Ana rajulun aswad muntinur ri qabihul wajh la malali." Saya orang berkulit hitam, wahai Rasul. Keringat saya berbau, muka saya jelek, saya miskin, tapi saya ikut berperang, kemudian saya gugur di peperangan itu. Fa aina ana? Kemana Allah tempatkan saya? Fil jannah, kata Nabi. Ente masuk surga. Masuk surga. Dia mengira mungkin Allah memilih-milih orang memasukkan ke surga itu. Karena pada saat dia mengemukakan segala kekurangan yang ada pada dirinya, mukaku jelek wahai Rasul, kulitku hitam, keringat berbau, miskin, masuk surga lah. Masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Mendengar motivasi ini, dia ikut berperang. Dia ikut berperang. Tapi berperangnya karena Allah, dan bukan datang ke medan perang menyerahkan leher, silahkan digorok leherku, aku hanya ingin mengambil surga. Bukan. Bahkan cara seperti ini bukan mendapatkan surga. Setelah dia berkecamuk melawan orang kafir dan dia terbunuh pada satu peperangan, jenazahnya syahid. Nabi berdiri lagi di depan jenazahnya. Apa kata Nabi? Qad bayyadallahu wajhaka wa tayyaba rihaka wa aktsaru malaka. Allah telah rubah kulitmu yang hitam itu menjadi putih. Allah rubah mukamu yang jelek itu menjadi ganteng, gagah. Allah rubah keringatmu yang berbau itu wangi seperti misik. Misik itu wangi-wangian surga. Wa aktsaru malak, dan Allah merubah kamu yang miskin menjadi orang yang memiliki harta yang banyak. Dari mana dia dapatkan ini? Dari jihad yang dia lakukan lillahi ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi SAW bersumpah, bapak-bapak. Nabi kita bersumpah dari sebuah hadis dari Abu Qabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi SAW yaqul salasatun aqsamu alaihinna. Ada 3 macam yang Nabi bersumpah. 3 macam yang Nabi bersumpah itu adalah, yang pertama sumpah Nabi, demi Allah, ma naqasa malu abdin min sadaqatin. Demi Allah, kata Nabi, harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Kalau kita menghitungkan berkurang. Ada duit 100.000 disedekahkan 10.000, 5 orang 50.000, berarti sisanya berapa? Sisanya 50.000. Itu matematika kita hari ini. Tapi apa yang Rasul katakan dengan kalimat wallahi, demi Allah, mana kasamalu abdin, tidak akan berkurang harta seorang hamba, min sadaqatin, daripada sedekah. Yang pertama. Yang kedua, Nabi bersumpah, wala zulima abdun mazlamatan fasarbara alaiha illa zadahullahu izzan. Illa zadahullahu izzan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang yang menzolimi orang lain dengan satu kezoliman. Ini pekerjaannya suka menzolimi orang lain. Menzolimi orang lain dengan satu kezoliman, dan yang dizolimi itu pasobaru alaiha, sabar menerima kezoliman itu. Ini luar biasa dizoliminya. Sidin antang menjawab kada, sabar aja. Apalagi menatingi ganggam, artinya melawan orang menzolimi kada. Sekehendak yang menzolimi, sidin sabar. Sabar. Apa yang Allah katakan? Illa zadahullah izzan. Tidak ada kecuali Allah tambah kemuliaan orang itu. Orang yang sabar dalam intimidasi,
dan gangguan serta caci maki dari seseorang lain, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dunia bukan tempat mencaci, dunia bukan tempat mengutuk, bukan tempat melaknat, bukan tempat berkata dan berbuat yang keji. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahisha walal bazi. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad, orang beriman itu bukan saling caci mencaci, bukan saling walal la'an, kutuk mengutuk, walal fahisha, bukan saling berkata-kata yang keji, walal bazi, dan perkataan-perkataan yang sama sekali tidak bermanfaat. Kemudian sumpah Nabi yang ketiga, wala fatah abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi babu faqrin. Dan tidak seorang hamba yang membuka pintu untuk meminta-minta kepada sesama, ketujuh meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan bukakan pintu kefakiran dalam kehidupannya. Artinya paling tidak gelisah menghadapi kehidupan ini, Allah bukakan pintu kefakiran yang banyak kalau terbiasa meminta-minta. Kalau terbiasa minta-minta nih Pak ya, kada harus kadada. Ada banyak BSI yang tetap meminta-minta karena biasa meminta-minta itu. Bahkan meminta-minta dijadikan sebuah profesi. Nabi bersumpah, ada perilaku manusia yang seperti ini, Allah akan bukakan pintu-pintu kefakiran dalam menghadapi kehidupan. Jamaah rahimakumullah, siapa lagi yang jasadnya tidak disentuh oleh api neraka? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin mu'minin yakhruju min 'ainaihi dumu'in." Seorang hamba yang beriman, laki-laki perempuan, yang keluar di matanya air mata yang meleleh, artinya menangis. Seorang hamba yang menangis, wa in kana mislu ra'siz zubab, air matanya itu keluar seperti kepala lalat. Nah, keluar air matanya sampai basah pipinya. Summa tusibu syai'an, kemudian dia mengalir di pipinya. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, haramallahu 'alan nar, Allah haramkan jasadnya, wajahnya disentuh oleh api neraka. Menangis tadi karena apa? Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan khosyah namanya. Tangisan khosyah. Air matanya cair apabila berbicara tentang dosa masa lalu. Air matanya mudah keluar apabila imam membaca tentang dahsyatnya siksa. Gemetar dia. Air matanya keluar apabila mendengar cerita tentang surga. Tentang surga. Mudah dia menangis. Kadang-kadang di antara kita mudah juga menangis, tapi apabila kada berduit 3 hari 3 malam. Namun masalah yang lain kada jadi tangisan. Bila 3 hari 3 malam kesenduitan menangis. Bagusnya itu imam membaca ayat-ayat tentang dahsyatnya neraka, nikmatnya surga, tidak tergetar hatinya. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kondisi manusia seperti ini, rancaki dibawa ziarah ke kuburan. Biar menangis. Ziarah kuburan itu kan 3 panduannya, turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkirul akhirah. Melembutkan hati yang keras, menderaikan air mata yang kadang mau menangis, mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hurrimatin nar ala ainin jama'at aw bakat min hasyatillah wa hurimatin nar ala ainin suhirat fisabilillah. Allah haramkan neraka apabila ada mata yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, dan Allah mengharamkan neraka pada saat matanya bermalam-malam tidak tidur-tidur karena dia berjaga-jaga di medan peperangan. Kalau hendak terjadi peperangan melewati malam hari, kan ada pasukan yang berjaga-jaga. Pasukan yang berjaga-jaga ini memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak tidur semalaman suntuk, tapi menjaga pasukan yang lain terlelap tidur. Mata seperti ini tidak disentuh oleh dahsyatnya api neraka. Banyak sekali Pak amalan-amalan yang Nabi tawarkan kepada kita. Yang tawaran Nabi ini patut untuk kita ambil, untuk kita perhatikan, karena menyangkut nasib kita di sana. Di mana nasibnya? Di akhirat. Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innallaha qad harrama 'alan nar." Allah mengharamkan seseorang disentuh api neraka. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bizalika wajhallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan di waktu dia mengucapkan itu tidak ada yang diharapkannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap ikhlas kepada Allah mengucapkan kalimat itu. Satu kalimat la ilaha illallah dijamin diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Maka Nabi berulang-ulang menyampaikan lawan kita, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hendak mati dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan dirubah kalimatnya. Kadang-kadang kita suka merubah. Kita berpikir sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Apa yang diajarkan Nabi kada perlu dirubah-rubah. Tidak sedikit kadang-kadang kita menghadapi orang hendak mati, ahli warganya tidak la ilaha illallah yang diajarkannya. Allah, Allah, Allah. Salahkah itu? Ulun kada mengatakan salah. Allah adalah asmaul husna. Tapi yang Nabi suruh diajarkan di waktu hendak mati itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan jaminan nyata siapapun kita sebelumnya tidak mengenal ibadah, tidak mengenal agama, bahkan orang yang bukan Islam, kemudian hendak mati mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar, kata Nabi. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang melepaskan seorang pemuda ini daripada dahsyatnya api neraka. Seorang pemuda Yahudi setelah dibimbing oleh Nabi menjelang matinya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Ini pemuda Yahudi dilepaskan daripada dahsyatnya api neraka. Kalimat itu kalimat pertama yang diucapkannya, dan kalimat itu kalimat terakhir. Karena tidak lama setelah itu dia wafat. Tidak lama setelah itu dia wafat. Sehingga sering ulun sampaikan pada kajian-kajian kita bapak-bapak, sangat ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kehadiran kita di sisi orang tua kita yang hendak mati membuat sidin itu bingung. Jangan dibingungi sidin. Kebanyakan yang ditawarakan oleh anak-anak. Anak banyak, kebetulan kajiannya macam-macam, kada sama sepadang masyarakat. Jadi yang ditawarakannya macam-macam. Yang satu menawarkan la ilaha illallah. Yang satu ini aja bahaya yang pian baca, yang satu ini baca, ada yang satu menulis-nulis apakah di kepala sidin. Itu mengerambut sebarataan. Artinya ajaran yang utama dan pertama diajarkan pada saat orang hendak mati, supaya nang hendak mati itu mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kada ada bermanfaat lagi apapun kalau sudah mati itu. Ini macam-macam Pak, mengambil sumber Islam itu dari sumber yang kada Islami. Sehingga kita sering menyaksikan orang nang betitip ni di hadapan mata ulun seorang ni, kena tapalakan kemuha abah ulun di waktu hendak membungkus lawan kain kapan. Ternyata ada kain putih seukuran kada terlalu luas, apa-apa tulisannya orang kada paham juga tulisannya, kajiannya kada sampai kita Ustaz. Jadi kada paham tulisannya, disuruh tutupakan kemuha orang tuanya. Ini harus tegas yang tukang memandikan jenazah. Pak, ini jangan dimacam-macami Pak, ini kada ada syariatnya, kada ada ajarannya. Nah, tapi yang ngotot, ya, abah kuju ajarnya. Itu sudah. Jangan macam-macam. Keselamatan dijamin untuk masa yang akan datang setelah kematian, manakala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Hadis yang terakhir, siapa orang yang tidak disentuh oleh api neraka? Salasun man kunna fi hurima 'alan nar. 3 golongan manusia yang tidak disentuh oleh api neraka.
Siapa 3 golongan ini? Yang pertama adalah al-imanu billah, orang yang kuat imannya kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang tidak akan mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah di waktu hendak mati adalah fasadul i'tiqad, rusaknya keyakinan, penuhnya kemusyrikan di dalam jiwa seseorang. Pasti tidak akan dapat mengucapkan la ilaha illallah. Tapi manakala dia memiliki iman yang mantap kepada Allah, pasti dia mengucapkan kalimat itu. Dan orang yang mengucapkan kalimat itu adalah orang yang dijamin jasadnya tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama. Yang kedua, hubballah, dan orang yang mencintai Allah Ta'ala. Cinta lahir dan batin. Cinta bukan sekedar ucapan, tapi cinta dari jiwa yang dalam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi SAW katakan, salasun man kunna wajada bihinna halawatul iman. 3 golongan yang mampu dipraktekkan oleh manusia dan orang itu mendapatkan nikmatnya iman yang ada padanya. Apa 3 golongan itu? Ayyakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul dicintainya di atas daripada segala-galanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan dia mencintai segala sesuatu, abahnya, mamanya, bininya, anaknya, keluarganya, hartanya, semua dicintainya karena Allah Ta'ala. Cinta harta bolehkah? Kenapa kada boleh? Cintai harta kita. Dan orang yang membuktikan menyayangi hartanya, mencintai hartanya, orang yang mengirimkan lebih dulu hartanya. Harta itu jangan kada dibawa mati. Harta harus dibawa mati. Kembang alih-alih berusaha harta tu kada kau dibawa mati juga. Kada, harta tu harus dibawa mati. Kapan membawa matinya? Kirimkan mulai hari ini. Dia akan menunggu di sana. Dan ini yang sangat bermanfaat kepada kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Dan yang ketiga, orang yang tidak disentuh api neraka. Wa ayyulqa finnar fayuhriqa. Dia dilemparkan ke dalam neraka dan dia terbakar. Dia dilemparkan ke dalam neraka, dia terbakar. Ahabba ilaihi, lebih dia cinta itu. An ayyarji'a fil kufri, bahwa dia kembali kepada kekafiran. Jadi lebih rela badannya ini dibakar di api daripada dia kembali kepada agama leluhur. Orang pindah kebelat hari ini. Nikmat kembali kepada agama leluhur. Umur sudah tua, sudah jadi nenek-nenek, masih kembali kepada agama leluhur. Kalau pina mampus habis itu. Pak murtad nih jahat daripada kafir. Kalau punya tetangga non muslim, kemudian dia meninggal, inya saurangan di situ, kada ada yang memprosesnya sesuai dengan keyakinannya. Orang Islam wajib memproses jenazahnya, mandikan, bungkus, kemudian kuburkan. Tapi orang yang murtad, kalau perlu biarkan, dia akan dibawa oleh anjing dicabik-cabiknya. Saking jahatnya murtad ini. Dan tuntutan murtad itu apa? Nih, kalau di zaman Nabi, paham ya? Belum itu kan, tapi jelas saja. Di zaman Nabi murtad itu dibunuh. Oh ini aja kada. Karena hukum yang berlaku tidak seperti itu. Maka agak pulang. Sembahyangnya agama leluhur lebih nikmat daripada sembahyangnya selagi Islam. Mundahat Islam kada sembahyang juga kayak apa? Kada tahu apa-apa juga waktu Islam. Bapak hadirin, sebenarnya bukan untuk dirinya. Keluarga dekatnya itu harus terlibat untuk menyelamatkannya, memberikan nasihatnya. Tapi Al-Quran menyebutkan 170 surah Al-Baqarah, orang yang kembali kepada agama leluhur itu adalah orang-orang Yahudi. Ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ikuti kata Nabi, ikutlah aku dengan apa yang Allah turunkan kepadaku. Apa jawabannya? Mereka menjawab, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kada umpat pian wahai Muhammad. Aku kada umpat ikam wahai Muhammad. Aku umpat agama leluhur aja, agama nenek moyang aja. Apa kata Allah? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an
yahtadun. Padahal leluhur mereka, nenek moyang mereka la yaqilun, kada pintar. Allah memudahkan kada pintarnya. Wala yahtadun, dan tidak mendapat hidayah. Islam kada, pintar kada. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun simpulkan pada kajian malam hari ini, surga neraka adalah dua tempat manusia terakhir baik menikmati atau disiksa. Kalau di surga akan nikmat sepanjang masa, kalau di neraka akan disiksa sepanjang masa. Dan kita disuruh untuk berdoa lepas daripada neraka dan masuk ke surga. Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah. Berdoa bolak-balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata surga? Ya Allah, masukkan dia ke surga. Dia bolak-balik meminta agar dimasukkan ke surga. Allahumma ajirni minan nar, yang satunya. Allahumma ajirni minan nar. Apa kata neraka? Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam neraka, karena dia bolak-balik meminta agar tidak masuk ke dalam neraka. Surga dan neraka pun bersimpati kepada orang yang selalu berdoa, minta masukkan ke surga dan minta jauhkan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, di majelis ini, sabarataan Allah kumpulkan di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.